Selamat pagi Bulawarmu semua dimanapun Anda berada. Wah, pagi hari ini Senin 2 November ya. 2 November 2020. Wah, mengawali November ini berarti hari Senin ini ya. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda, sehat selalu. Pada kesempatan paling ujung ya kalau ngomong minggu di bulan November. Kita sudah dibuka oleh Bang Haji Roma Irama. Aduh, ayem waktu. Ya, selama beberapa bulan terakhir, Oktober banyak peristiwa ya, mengawali November. Ternyata ini sudah mulai musim penghujan ini kayaknya ya, November, Desember, Januari ini cukup harus diwaspadai mulai hujan ini. Terima kasih, selamat pagi buat Anda semua yang pagi hari ini sudah bergabung. Ini kemarin masih rame ya, kaitannya dengan hujan kemudian banjir. Bahkan isu ini juga sempat dibawa ke ranah kampanye Pilwali Kota Pasuruan, termasuk kemarin juga ada debat publik ya, hari Jumat ya, bener ya, hari Jumat ya, yang kemudian juga membahas soal banjir di beberapa titik di wilayah Pasuruan kota gitu. Dan memang sudah menjadi langganan, namanya juga daerah hilir gitu. Berbeda dengan hulu yang lebih banyak ngerojoki banyu. Nah, pagi kemarin mungkin beberapa titik, bahkan data dari BPBD ada sekitar 8 kecamatan langganan ya, yang setiap tahun memang mengalami banjir. Maka memang tidak mudah untuk melakukan penanggulangannya, harus memang benar-benar dari banyak pihak dan sebagainya. Bahkan kalau sempat yang rame hari ini juga di Pirwali katanya dengan statement Gus Ipul juga soal bagaimana masyarakat kita dengan langganan banjir, dengan kondisi-kondisi yang tata kota dan sebagainya yang kemudian masih dalam posisi yang antara memungkinkan dan tidak memungkinkan untuk tidak banjir begitu. Untuk ono cerita iki biyen gak banjir loh, biyen iki kapan gitu ya. Atau mungkin mengurangi maksudnya intensitasnya. Biasanya sekarang kan masyarakat kita sudah mulai tahu bagaimana cara ketika ada banjir cangkruk kabeh bisa dengan meninggikan bangunan dan sebagainya, kemudian air tetap jalan karena memang dekat dengan laut, dengan batas yang sangat dekat ya ketika pasang dan sebagainya. Ini juga pagi ini selain kemarin 8 kecamatan semua, dan pemberitaan kita juga banyak sekali kiriman video yang kaitannya dengan banjir. Nah, pagi ini ada juga beberapa teman-teman di titik pagi ya. Ada juga di kawasan Gempol kayaknya, di viaduk ini banjir ya, meluber juga ini ke jalan kayaknya, dan harus sempat ditutup begitu. Ya, ini tadi pagi ada teman-teman yang sharing kondisi viaduk. Ini tepatnya di pabrik Jai ya, atau jalur viaduk jalannya ditutup. Nah, sama di Cangkring Malang. Cangkring Malang ini ada beberapa foto atau video yang menunjukkan soal tingginya air genangan di kawasan banjir. Nah, ini mungkin saya juga akan menghubungi teman-teman di Kedung Ringin. Kayaknya Kedung Ringin di daerah mana ini tadi pagi ya? Ini di daerah, saya melihatnya ada di daerah Balungrejo. Ini ada beberapa sharing katanya dengan informasi yang baru masuk. Sepertinya ada di kawasan desa Kedung Ringin sama Kedung Boto ya. Ini juga, waduh cik nelu kira. Di kawasan-kawasan itu sepertinya juga, waduh rokok baku, cukup tinggi genangan air begitu. Kalau dari catatan yang kita terima memang antara berapa ini ya, antara 20, 30 kemudian bisa sampai 90, jadi sampai dada orang dewasa. Kita akan mencoba untuk berkomunikasi juga kaitannya dengan ini. Saya ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan Jandoman pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Buat saudara-saudara yang mungkin ada di kawasan banjir ya, tetap sabar. Tetap sabar, aktivitas pagi ini memang menantang lagi gitu. Tapi paling tidak
ada beberapa harapan dari teman-teman biar segera cepat gitu ya, karena banjir tadi malam kayaknya hujan intensitas 2 hari ini cukup deras. Kebutuhan-kebutuhan yang memang harus mendesak mungkin harus segera dipenuhi oleh teman-teman BPBD begitu. Saya akan mencoba untuk ke lokasi dulu. Barangkali tadi ada teman-teman yang di lokasi yang bisa mantau perkembangan gitu ya. Ada orang Kedung Ringin ya. Mungkin bisa kita komunikasi dulu, atau nanti saya juga ingin mendengarkan juga ini bagaimana kondisi realnya di lapangan juga. Bagaimana kondisi terkini begitu, ada berapa titik banjir yang hari ini harus diwaspadai, karena kalau ngomong jalur lalu lintas tadi sempat ditutup ya, sementara jalur dari arah Gempol begitu. Nah ini mungkin kita juga bisa ingin tahu juga nih bagaimana sejauh ini hasil teman-teman di lapangan kaitannya dengan kondisi terkini beberapa titik, apakah memang semuanya masih dalam kondisi banjir atau tidak. Tapi sejauh ini sampai pagi ini sepertinya hanya di kawasan Beji ya, Beji sama Gempol. Sepertinya Gempol itu ada luberan di titik daerah pabrik atau JAI ya tadi ya gitu. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dalam kondisi yang fit dan sehat. Saya juga akan membacakan beberapa informasi menarik yang mungkin pagi ini juga masih masuk di redaksi. Sejak kemarin memang ini juga ada informasi nih, kayaknya di kawasan daerah ini ya, ada ambrukan lagi SD. Kalau SD ini sepertinya kondisinya juga yang SD Ngentong ya. Nah, sepertinya kayaknya atapnya ambruk, tapi SD yang lama sepertinya di SDN Gentong yang dulu sempat ambruk. Mungkin karena kena angin dan sudah tidak terawat, karena memang SDN ini juga sepertinya sudah akan dipindah begitu. Nah, ya mungkin itu informasinya. Nah, ini juga selain soal banjir tadi, memang ada beberapa informasi yang nah ini ada teman-teman yang masuk. Assalamualaikum, Pak Hendri. Ya. Iya, Pak Hendri. Ini kayaknya ada banjir lagi ya di wilayah Kedung Ringin ya. Di mana saja tuh Hendri? Kondisinya gimana nih teman-teman di sana ini? Untuk wilayah Beji itu hampir seluruh wilayah yang ada di bantaran sungai Perati, yaitu Kedung Ringin, Cangkring Malang, Kedung Boto. Nah, itu yang terparah ada di Dusun Balangrejo sama Dusun Kedung Ringin Tengah. Untuk di Dusun Balangrejo sendiri, Desa Kedung Ringin, Dusun Balangrejo Desa Kedung Ringin, itu air sudah mulai jam 2 malam sudah masuk karena akibat curah hujan yang selama 3 hari ini cukup deras. Ini ketinggian air pada pukul 8.00 Senin 2 November 2020 sudah 1 dada orang dewasa. Waduh, iya. Itu satu dusun atau gimana ya? Apakah beberapa RT saja? Itu hampir menyeluruh di Dusun Balangrejo. Oh, di Dusun Balangrejo. Sejauh ini gimana aktivitas warga dan sebagainya, terus kebutuhan mereka yang sejauh Mas Hendri tahu? Ini kita tadi mulai dari pagi, mulai habis subuh kita sudah koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Camat Beji, Musbik termasuk juga dan Ramil juga dengan Pak Kapolsek. Kita turun ke bawah, kita koordinasi. Alhamdulillah ini bantuan dari beberapa pihak sudah hadir di Kecamatan Beji, mulai dari PMI sampai ke instansi terkait juga sudah datang logistiknya. Kita segera membuat dapur umum dibantu juga dengan rekan-rekan Daswarati Sinergi. Pak Camat juga sudah koordinasi dengan
pihak apa itu perusahaan yang ada di sekitaran Beji untuk tetap peduli. Kita bekerjasama dengan Pak Camat, perusahaan yang ada di Kecamatan Beji. Nah itu untuk peduli dengan mengirimkan nasi bungkus atau air bersih untuk warga. Sementara ini kita masih menunggu ini perahu karet, Mas. Kita tunggu perahu karet yang dari BPBD, dari Polres maupun dari instansi vertikal lainnya, Pak. Kita menunggu untuk ini, untuk apa itu? Untuk mobilisasi warga, aktivitas warga. Karena kalau kita pakai ini desa itu khususnya di Balongrejo itu sudah terisolasi total. Oh, terisolasi. Terus berarti mengungsi, warga mengungsi enggak atau mereka tetap bertahan di dalam rumahnya gitu? Ada beberapa desa yang ketinggian airnya, ketinggiannya hampir 1 leher orang dewasa, itu mereka mengungsi ke sanak familinya yang terdekat di wilayah Kecamatan Beji, Bangil, dan Gempol. Yang agak tidak kena gitu ya? Kak ini. Kalau Kedung Ringin, yang Kedung Ringin mana? Selatan ya? Kalau Kedung Ringin Selatan nggak terlalu, Pak. Kedung Ringin Tengah, Pak. Yang ini, yang apa itu yang ini. Kondisinya sama, ketinggian air masih sama ya? Itu kok kalau untuk Kedung Ringin Tengah kondisi air antara 60 sampai 1 meter. 60 sampai 1 meter. Yang Kedung Ringin Tengah. Itu juga kena air pasang atau memang luapan dari Sungai Werati atau gimana ini? Jadi gini, Pak, kalau dari pantauan kami, ini karena curah hujan yang cukup tinggi, ya kan, selama 3 hari kemarin itu sampai tadi malam, sampai malam itu air kan dari wilayah atas, Pak, dari wilayah Pandaan, Gempol, turun ke Sungai Werati yang masih dalam proses normalisasi ini akhirnya meluap. Tambah lagi dari daerah Gunung Gangsir, Wonokoyo yang airnya kan mereka dataran tinggi ya. Sedangkan kami yang ada di Kedung Ringin, Kedung Boto itu dataran rendah. Akhirnya kita terimbas. Biasanya itu lama, Pak. Biasanya itu lama. Jadi ini lama untuk nyusutnya itu biasanya lama ya. Kalau misalnya kondisi kayak gini. Kalau kondisi kayak gini, Nuwun sewu, ini perlu diketahui juga, ini kultur 12 tahunan, ini yang terparah. Jadi kalau untuk menyusutnya, ya moga-moga aja tidak dibarengi dengan air pasang. Air pasang. Kalau ada air laut pasang, waduh tambah hancur, Mas. Apalagi ditambah dengan ini kondisi di wilayah Gempol, Beji, Bangil sudah mendung ini. Iya, mendung lagi. Ya moga-moga aja nanti ya Pemkab Pasuruan ataupun yang lain datang. Tapi sudah mulai ya, sudah mulai ada bantuan yang ke sana, sudah membuka dapur umum sudah ya. Sudah. Ini kita sudah persiapan dapur umum di Kecamatan Beji, Pak. Kita udah dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Dan Ramil, juga dengan Pak Camat mulai subuh tadi. Habis subuh kita udah turun ke lapangan dengan Bu Lurah juga kita kondisikan. Yang penting tidak ada korban jiwa. Ya, tidak ada korban jiwa. Pak. Hanya kerugian material, Pak. Material itu ada beberapa kolam ya, kebanyakan kolam budidaya lele itu yang di wilayah Gunung Gangsir, di wilayah Gunung Sari, Kedung Boto dan Kedung Ringin itu hancur semua, Pak. Kelanyut ya? Kelanyut itu kurang lebih kerugian hampir 1 M itu, Pak. Waduh, ya. 1 M lebih, Pak. Karena beberapa ratus kolam budidaya lele. Kelihatan ini yang kita ini kan. Ya, baik, terima kasih Pak Hendri atas informasinya. Juga berbagai mudah-mudahan segera diatasi. Suwun, sukses selalu. Oke, Assalamualaikum. Ya, itu informasi dari warga Kedung Ringin ini sepertinya. Dan juga seorang jurnalis juga yang kebetulan pagi tadi sempat ada di lokasi di Balanganyar ya, apa ya? Bener ya, Balanganyar ya. Gitu. Iya, bener ya. Ya, Balangrejo atau nyebutnya Balangrejo. Balanganyar lah.
rekok ini. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang buat Anda yang saat ini baru bergabung dengan kita. Ini juga ada jebolan ya, jebol di beberapa titik banjir di kawasan Gempol dan juga di Beji. Tapi ada hanya beberapa titik yang kemudian menggenangi warga, dan ini memang siklus 12 tahunan tapi saat ini cukup besar begitu ya, karena memang saat ini Sungai Werati juga masih dinormalisasi. Itu informasi yang kita terima dari teman-teman di lapangan tadi. Selamat pagi buat Mas Kowi Al-Hafi tadi. Kemudian Putu Dharma, cari terus situasi yang baru lagi karena sangat bermanfaat buat yang lain. Terima kasih Mas Putu Dharma. Ini mungkin juga situasi arus lalu lintas juga yang ada di kawasan Gempol ya. Tadi bagaimana kondisinya saat ini? Sepertinya sih arus lalu lintas ya dialihkan untuk yang lewat viaduk begitu. Dan mungkin ini memang di jalur Pantura alhamdulillah tidak sampai meluber seperti di Keraton dan sebagainya. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, sepertinya kita juga ingin mendengarkan juga sih sesuatu yang kemudian dinamika di Bilwali Kota Pasuruan sendiri juga. Ya, kemarin juga sudah sempat debat publik ya yang dilakukan oleh dua paslon gitu. Tapi di saat yang sama memang kita juga sempat rame juga sih tarik ulur juga antara isu soal pengrusakan. Ini kemarin kayaknya ditolak ini sama Bawaslu dengan alasan memang tidak cukup bukti. Nah, ini mungkin saya akan coba untuk mencari tahu bagaimana kemudian, apakah memang mekanisme hanya seperti itu atau bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa terkoneksi juga. Artinya, Assalamualaikum. Salam Mas Yogi. Waduh, ya pesik senam ta isu ya ini gede kopi langit. Oh, sudah di ya? seputaran daerah ini Mas Yogi. Mana Demak. Oh, duh jauh sekali nih. Lagi OTW berarti? Oh, Demak Surabaya, bukan Demak ini. Demak Surabaya, ya. Pak Pane, ini kemarin saya mendengar sempat melihat juga ada fenomena yang terjadi di teman-teman Bawaslu kaitannya dengan pelaporan. Nah, ini mungkin kan juga menjadi catatan juga karena ini kan dinamikanya masih November, Desember. Nah, bagaimana kemudian? Apakah memang mekanisme seperti pelaporan pengrusakan kemarin kan terjadi di salah satu paslon ya? Atau mungkin katakanlah paslon yang lain ada mungkin lah gitu kalau misalnya karena ada yang klaim gitu. Tapi kemudian apakah memang ada aturan bahwasanya ketika kita melaporkan harus juga dilengkapi siapa yang dilaporkan begitu. Nah, ini mungkin di kacamata sampean juga pernah di Bawaslu juga di saat ini juga sebagai praktisi hukum, dan bagaimana acuan ini kemudian ketika ada penyelenggara juga harus bisa dengan mudah ketika sudah ada Gakumdu dan sebagainya. Gimana melihat ini? Baik, saya sudah membaca surat dari Bawaslu ke salah satu pelapor, dan kebetulan saya dikasih WA-nya dikirim lewat WA. Nah, setelah saya membaca memang tidak substansial dan mengada-ngada Bawaslu. Bahkan saya sudah bisa simpulkan mereka tidak bekerja profesional. Oh ya. Nah, karena bagaimana juga yang persyaratan yang diminta kelengkapan itu ya nggak logis, tidak substansial. Contoh, dia minta identitas terlapor. Ya kalau terlapornya memang sudah diketahui, gak ada masalah. Tapi ini kan pengerusakan. Pengerusakan itu otomatis dia bisa terjadi malam hari, terjadi tidak diketahui ya kan, sama dengan pencurian. Ya satu. Kedua, yang agak ini lagi, minta terkait dengan tanda tangan harus sama antara tanda tangan di pelaporan dan identitas. Ini kan juga gak logis. Padahal pelapornya datang. Pelapornya datang dan berhadapan dengan Bawaslu-nya, gitu. Bukan orang lain lagi. Nah, urgensinya apa? Dia minta tanda tangan sama antara KTP dengan tanda tangan pada saat pelaporan. Kan mungkin ada tekanannya berbeda dan semuanya. Mungkin ada salah sedikit. Kan memang tidak sama. Harus sama plak dengan KTP kan tidak mungkin juga. Dan pentingnya apa? Kan tidak penting Mas Yogi. Ya kan?
Nah, berikutnya juga ada kan 7 poin tuh yang diminta. 7 poin, mulai kronologisnya bagaimana, saksi dan itu yang diminta. Tetapi menurut saya dari 7 itu semua tidak substansial karena memang harusnya sudah masuk di pemeriksaan materi. Bagaimana dia misalkan kronologisnya bagaimana, di mana titik yang dipasang, di mana titik yang dirusak. Itu kan sudah masuk ranah pemeriksaan dulu. Gitu loh. Masuk ranah pemeriksaan dulu. Tetapi ini kan belum apa-apa sudah divonis tidak memenuhi syarat misalkan. Syarat formil tidak terpenuhi. Ya. Nah, Bawaslu itu Mas Yogi, saya pernah jadi Bawaslu. Dalam bekerja itu tidak hanya menerima laporan, tetapi dia juga karena sudah dia punya personil sampai di tingkatan bawah, tingkatan kelurahan, misalnya kalau di kota. Itu seharusnya mereka sudah bisa ngambil langkah. Artinya media sosial sudah rame, Instagram, Facebook, Twitter juga sudah rame, dan teman-teman media juga sudah nulis semuanya. Tentunya dengan mereka nulis, ya harusnya mereka sudah menjadikan bahan itu menjadi temuan, tidak menunggu laporan lagi. Dia kan tahu hari ini ada pengerusakan, gitu. Semua. Jadi harusnya sudah dengan temuan aja dia sudah cukup untuk melangkah. Apalagi info yang saya dapat itu kan mereka juga pelapornya juga sudah mempunyai dokumen bukti pendukung terkait dengan CCTV, ya kan ya. Cukup mudah bagi Bawaslu untuk melangkah. Tetapi kalau Bawaslu seperti ini kerjanya, mereka terima gaji buta dong kalau saya. Mereka terima gaji buta doang gitu loh. Iya kan? Saya bisa aja hari ini nggak masuk, KTP-mu nggak, tekenmu nggak foto dengan KTP kan itu kan. Itu kan nggak urgensi sekali kan itu kan. Dan saya tekankan karena Mas Anas ini juga kawan saya di ketuanya, ini berpotensi nantinya apabila ada pihak-pihak yang menganggap Bawaslu bekerja tidak profesional, dia berpotensi untuk di-KPP-kan. Masyarakat punya hak untuk mendekapkan Bawaslu maupun KPU manakala penyelenggara pemilu ini, pengawas pemilu ini tidak bekerja secara profesional. Dan sanksinya cukup berat sekali, bisa pemecatan. Dan banyak sudah Bawaslu, KPU yang bekerja tidak profesional itu dipecat. Artinya saya anggap ini kerjanya kan mengada-ngada. Artinya begini Pak Wani, mungkin kemarin juga kita wawancara sama anggota Bawaslu ya, kaitannya dengan alasan tidak memenuhi syarat secara formil material, mungkin kaitannya dengan tidak adanya nama pelapor, jadi harus dicantumkan nama pelapor. Apakah itu masuk di acuan perundangan atau apa? Memang benar ada atau memang harusnya tidak begitu? Nggak ada Mas Yogi, nggak ada lah. Kalau begitu itu kan ya kan tidak mungkin Pak. Kalau money politik misalkan ada temuan di lapangan ada penyebaran money politik misalkan, kan masuk di temuan dulu, masuk laporan dulu. Terkait dengan pelakunya siapa, ya kan ya, pelakunya siapa, itu bisa ditelusuri pada saat pemeriksaan saksi, gitu loh. Iya kan, pemeriksaan saksi, gitu loh. Contoh hari ini misalkan kita sudah misalkan pelaporan sudah dapat bukti CCTV. Ya kan, atau Bawaslu sudah mendapat bukti CCTV, itu kan hanya bukti wajah, nama kan tidak tahu. Ya, nama tidak tahu. Nanti dikasih nama, nanti minta alamat, ya kan ya. Nanti dikasih alamat, minta umur lagi, lah kan tambah jauh. Iya dah. Artinya begini. Kemudian saya baca di statement dia ini berdasarkan hasil rapat gelar Gakumdu juga. Saya pikir. Jadi sebenarnya jangan melempar ke orang lain, ke lembaga lain. Jangan melempar ke lembaga lain. Karena untuk penerimaan laporan syarat formil itu hanya ada di Bawaslu dulu. Jadi Bawaslu punya waktu untuk melakukan pemeriksaan, saksi-saksi dan semuanya. Kemudian setelah saksi diperiksa, barang bukti sudah dapat, baru dilakukan gelar perkara dengan Gakumdu, yaitu oleh kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga untuk menentukan ini apakah masuk dalam kategori pidana atau masuk kategori administrasi. Itu aja sebenarnya. Ini kalau masih di awal, masih di Bawaslu dong. Ya, masih di Bawaslu. Masih di Bawaslu, gitu loh. Jangan kemudian Bawaslu melempar kepada lembaga lain, gitu loh. Kan gitu Mas Yogi. Jadi seperti itu. Jadi karena kita ini juga pernah jadi Bawaslu, ya saya dulu pernah nangani pengerusakan juga di Gondang Wetan. Itu nggak ada telapornya bos, gitu loh.
kita yang cari bos gitu loh. Kita yang cari memang gitu loh. Kalau memang diketahui ya lebih bagus ya kan. Tapi kalau tidak diketahui karena ini sudah ditulis oleh beberapa media cetak elektronik online, kemudian juga teman-teman di medsos juga sudah ramai pengerusakan. Saya pikir Bawaslu walaupun tanpa ada laporan dari siapapun wajib menindaklanjuti itu menjadi temuan. Urusan nanti pelakunya siapa-siapa hingga kita tahu motifnya ini siapa sih, apakah dirusak orang lain, apakah dirusak sendiri atau bagaimana ya kan? Sehingga tidak ada nanti hal-hal yang mungkin masih ada waktu 2 bulan ini dicederai perpolitikan di Kota Pasuruan seperti itu Mas Yogi. Menurut saya. Tapi artinya hari ini ketika ini kan sudah selesai kan dalam proses misalnya batas waktu ya. Artinya sudah dikembalikan dan pihak pelapor bisa melakukan pelaporan ulang atau gimana misalnya merasa tidak puas dan sebagainya. Kan tidak bisa itu. Ya, saya pikir begini, Bawaslu tidak perlu menunggu pelapor lagi. Tidak perlu. Karena Bawaslu itu punya kewenangan, tanpa laporan dia wajib menindaklanjuti itu. Nah, kalau sudah di media itu sudah ramai begitu, di medsos juga ramai, jadi bahan buli-bulian ya kan ya. Biar situasi dan kondisinya kondusif juga, tapi Bawaslu punya kewenangan untuk melangkah hari ini menjadikan laporan itu menjadi temuan, diambil alih gitu. Diambil alih menjadi temuan. Jadi kalau mereka anggap bahwa ini ya, tetapi Mas Yogi sekali lagi sangat kita sayangkan. Syarat formal apapun tidak akan terpenuhi karena yang diminta itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada Mas Yogi di undang-undang ketentuan Bawaslu, ketentuan undang-undang tentang pilkada terkait dengan bahwa tanda tangan pelapor harus sama dengan KTP. Tidak ada seperti itu. Ada. Siap, terima kasih. Mungkin ini hanya bagian dari masukan juga, katanya ada dinamika yang terjadi. Terima kasih Pak Suryono. Ya, terima kasih, itu bagian dari dinamika yang terjadi. Mungkin karena memang menyikapi dengan fenomena pelaporan. Karena memang kita tahu juga sudah jadi pemberitaan, kemudian dikembalikan dan sebagainya, memang dengan alasan tidak memenuhi syarat formil material mungkin yang disampaikan oleh Bawaslu. Saya mengambil narasumber dari salah seorang mantan ketua Bawaslu yang di kabupaten, dia juga saat ini masih kental sebagai praktisi hukum, pengacara dan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu beberapa hal yang kita bagikan kepada Anda. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita. Buat teman-teman update terbaru, memang yang saat ini terjadi adalah banjir ya. Tadi saya mencoba menghubungi Pak Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, cuman belum terkoneksi. Mungkin sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu mungkin ya. Mungkin kalau memang beberapa titik, ada titik di mana saja ini mungkin yang pagi ini mengalami musibah seperti itu. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita. Saya masih mencoba untuk mencari informasi juga ya kaitannya dengan hari ini. Tapi memang kondisi cuaca yang terjadi selama beberapa hari ini sepertinya ini memang bagian dari prediksi yang sudah sempat dikeluarkan oleh BMKG, katanya memang memasuki musim hujan. Dan ini pagi ini juga masih mendung ya. Mungkin di beberapa tempat di wilayah Anda juga kondisinya sama, ini masih kondisi mendung. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, sepertinya saya tidak dapat jaringan ini. Ya, selain beberapa informasi tadi, ini saya masih mencoba untuk terhubung dengan Kepala BPBD ya. Apakah masih rapat atau lagi di perjalanan? Mudah-mudahan bisa diangkat. Oke, Mas Yogi. Salam, Mas Yogi. Selamat pagi menjelang siang Pak Tito. Iya, itu kita pengen update beberapa informasi. Ini kan sudah masuk musim hujan, kemudian di beberapa wilayah juga mengalami informasi banjir. Nah, untuk pagi hari ini gimana Pak Tito? Iya, pagi hari ini saya kebetulan ada di Kecamatan Gempol ini, Manto, di bawah viaduk ini. Bersama teman-teman dari Polantas, dari pihak desa atau masyarakat dan relawan, termasuk dari Koramil. Ya, di sini masih menggenang, Mas. Jadi roda 4 masih belum bisa lewat.
kecuali roda 2 dengan dituntun karena tingginya air. Demikian. Itu di viaduk ya, di daerah viaduk itu ya? Viaduk dan juga beberapa titik yang lain. Ada di perumahan Gempol Citra Asri itu juga menggenang, Dusun Ngasem, Dusun Wonosunyo juga menggenang. Karena itu sudah titik-titik kantong banjir yang ada di Kecamatan Gempol. Untuk hari ini ada berapa kecamatan Pak yang selain itu yang di viaduk? Kemarin ada Gedung Ringin tadi juga. Kemarin ada 7 ya. 7. Dari 7 itu tinggal 2 yang agak besar, agak parah, yaitu di Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol. Nah ini masih kita pantau terus dan alhamdulillah sudah ada sedikit penyurutan. Langkah yang sudah dilakukan oleh BPBD Pak, termasuk yang di Balang Rejo ya kayaknya juga dengan dinas teknis ya, dengan dinas pengairan dalam rangka untuk melihat titik-titik aliran air. Mungkin ada yang tersumbat atau mungkin ada pengalian arus yang perlu diarahkan sehingga untuk mengurangi genangan. Terus kemudian kita koordinasi dengan dinas sosial dan PMI untuk bentuk dapur umum. Dapur umum kita bentuk 2, ada yang di Kecamatan Gempol, ada yang di Kecamatan Beji. Yaitu dari Gempol itu nanti dari dinas sosial, yang dari Beji nanti dari PMI. BPD menyupport segala logistik yang dibutuhkan, termasuk memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan untuk kedaruratan. Demikian Mas Yogi. Ya, di Balang Rejo tadi hampir sekitar setengah dada orang dewasa ya. Kayaknya butuh perahu karet tadi. Ya, sudah betul. Perahu karet kita BPD ada 2 yang layak untuk dipakai. Satu kita arahkan ke Beji, satu ke Gempol. Termasuk juga perahu karet dari Satpol PP ini sudah bergerak menuju ke Beji. Nah, untuk jalur viaduk sendiri ini sementara dialihkan atau gimana untuk yang kendaraan? Ditutup dan dialihkan ke jalur lain, tapi kemacetan masih berlangsung ini. Ada kemacetan. Jadi dialihkan ke jalur yang lain, tapi agak macet. Sambil menunggu surutnya air. Gitu Mas Yogi. Siap, terima kasih Pak Tekto atas update informasinya. Selamat bertugas, jaga kesehatannya. Waalaikumsalam. Ya, itu suara dari Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan yang melaporkan juga kaitannya dengan situasi hari ini yang terkait dengan banjir. Ini Bundaran Gempol exit tol macet total, banjir ya. Bundaran Gempol exit tol. Oh ya, banjirnya memang di viaduk tadi jadi terjadi penumpukan kendaraan ya. Tadi yang sudah di dalam itu macet sekarang, tapi beberapa dialihkan. Mungkin termasuk juga yang hari ini diupdate di Bundaran Gempol ya, exit tol. Ini macet. Jadi karena dampak banjir ya, termasuk di viaduk. Soalnya memang viaduk ini cukup cukup strategis lah kaitannya dengan arus lalu lintas yang saat ini sedang berlangsung. Jadi informasi tadi Kepala BPBD sudah ada di lokasi di viaduk di kawasan PT JAI juga yang melihat langsung bagaimana kondisinya banjir itu. Genangan masih tinggi begitu, jadi akhirnya kendaraan juga tidak bisa bergerak. Selamat pagi bagi Anda yang bergabung dengan kita. Informasi ini kita berikan kepada Anda kaitannya dengan update terkini. Jadi sampai sejauh ini hanya ada 2 kecamatan sih, Beji dan Gempol begitu. Yang Beji tadi pagi saya sudah menyampaikan kondisinya di Balang Rejo sama di mana tadi ya, Gedung Ringin. Ya lali aku, selatan opo ndi mau ya, itu di kawasan Gedung Ringin lah, salah satu dusun di Gedung Ringin ini juga masih tinggi dan sudah diupayakan untuk membuat dapur umum juga, paling enggak sarapan lah, isu-isu melebu benang pawon-pawon ini banyune. Jadi sementara juga harus diberikan support bantuan mendirikan dapur umum untuk buat sarapan para korban banjir di situ. Ya, ada 2 kecamatan tadi yang disampaikan, dan kemudian juga ketinggian masih cukup tinggi genangannya. Ini juga bisa diluapkan dari Sungai Werati, tapi kalau yang di Gempol sepertinya ini ada juga genangan ya, karena derasnya air hujan yang semalam dari area pegunungan juga. Selamat pagi bagi Anda yang bergabung dengan kita di pagi hari ini. Saya sebaiknya ngopi dulu, biar kita juga tetap semangat di pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda. Simak terus informasi kita di pagi hari ini. Saya tak muter lagu dulu buat Anda. Selamat pagi. Loh, ini kok pagi.
Bagi Anda semua yang masih bergabung dengan kita, Candoman edisi 2 November 2020. Ya, selain beberapa informasi yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga soal apa ya, sempat trending ini kejadian laka lantas ini di Pandaan kemarin ya. Kita turut berduka cita juga. Laka lantas selain juga banjir, kejadian kecelakaan laka lantas yang menewaskan ibu dan anak di Pandaan. Ya, ini juga cukup miris, jadi kita juga turut berduka cita ya. Ini bagaimana ceritanya ini ya. Jadi ini dialami oleh Wahyuni dan Mirna Siratul Mukarromah. Wahyuni ini ibunya, Mirna ini anaknya masih umur 2 tahun. Asal Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Wah, kalau dari lokasi saya ini dekat ini. Tonggo Deso ya berarti. Eman Gayo. Sabtu kemarin keduanya meninggal dunia setelah ditabrak di Jalan Raya Surabaya Malang, tepatnya di depan rumah makan Bukris, masuk Kelurahan Petung Asri, Kecamatan Pandaan. Wah, ini memang lantas itu ya, patung sapi, kawasan Bukris, kemudian juga di daerah Taman Dayu, bukan Taman Dayu, ya Allah, Cengho. Nah, daerah-daerah yang memang cukup rawan ya di daerah sekitar situ. Nah, peristiwa ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor bersama suaminya Mujairi dan satu lagi anaknya yang lain Teguh. Tadi koncengan papat iki ya. Mereka mengendarai sepeda motor dari arah Surabaya. Nah, yang pertama di depan, yang kecil di tengah. Ini kayaknya kepleset ya, menyerempet sepeda motor di depannya. Hilang keseimbangan dan terjatuh. Anak yang pertama jatuh sebelah kiri mengikuti motor. Miris sekali ini, memang mungkin karena serempetan dengan motor, jatuh. Di sampingnya ada kendaraan truk yang melaju dari arah yang sama, meninggal dunia. Aduh ya po, mirisnya ya ini ya. Ini juga bisa menimbulkan trauma. Kami turut berduka cita, mudah-mudahan husnul khotimah ibu dan anaknya ya. Mungkin perjalanan ini pulang ini kayaknya ya, kalau dari arah Surabaya ini kan berarti pulang dari perjalanan. Mungkin karena kemarin kan Minggu, jadi gak tega. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Ini kejadian laka lantas di Pandaan. Mungkin bagi Anda juga peringatan untuk hati-hati begitu. Untuk tetap berhati-hati tentang apapun yang terjadi di jalan, tetap waspada begitu. Selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita. Terima kasih ada Kang Ugi Sugiarto. Pagi dan gedangnya ayo landung kan. Landung lagun bikin semangat. Ini mungkin saya akan menyampaikan ini. Mudah-mudahan ini Kang Ugi nggak sibuk ya ini ya. Kalau nggak sibuk ini kepingin tak sapa ini ya. Mungkin karena sudah mulai banjir ini gimana ini. Mudah-mudahan ini terkoneksi ya, mudah-mudahan nggak sibuk ya. Ini sepertinya pancar air ini perlu bersuara juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yogi. Nggih, Mas Yogi. Gimana ini Pak? Wis mulai udan-udanan iki banjir iki, sampean juga harus bersuara ini dengan kondisi hari ini sing sakno yang di hulu toh. Yang di hilir. Yang di hilir. Yang di hulu gak sano berarti ya. Hujan itu berkah. Hujan itu banyak berkah. Air itu berkah. Betul, berkah. Daripada kekurangan air. Akhirnya kelebihan air, tapi dulur-dulur yang isor biasanya. Nah, ini mungkin selain ada normalisasi, mungkin juga kita melihat beberapa kawasan lah. Sampean juga berada di kawasan yang biasanya ngirimi air. Artinya tempat-tempat di mana kemudian dek gunung udan, dek gunung wes gini. Nah, gimana Pak Jogi melihat ini dan bagaimana hulu ini sekarang kondisinya? Itulah pertanyaannya di kesampaian ini. Iya. Karena kan kita masih baru mengawali toh. Urusan air ini kan
nggak boleh dari satu sisi aja, tapi Ya. harus lengkap. Oh ya, Dari atas saya sama tanyanya sampai satu bawah, sisi aja. gitu. Saya tanyanya satu sisi berarti. Nah, yang di hulu ya. Yang di hulu. Di hulu itu terjadi kekrisisan resapan. Kekrisisan resapan. Iya, yang pertama alih fungsi lahan menjadi pemukiman, menjadi perusahaan, menjadi pembangunan yang lainnya. Nah, pada prinsipnya itu sudah ada tatanan ya, di mana ruang itu harus ada resapannya. Ya. Minimal dalam satu kawasan yang dibuat, yang ditutup itu ada 30% yang ruang terbuka hijau lah gitu. Nah, tidak sekedar ruang terbuka hijau bentuk vegetatif, tapi juga ada resapan secara teknik sipil gitu loh. Di mana di situ ada lubang biopori, sumur resapan. Terus kalau perumahan itu ada penampungan air atau disebut embung lah gitu. Jadi nggak langsung gerobocok menisor Ya, gitu loh, habis langsung. begini. Gitu. Ini masih awalan loh ya, masih hujan di beberapa 2 hari ini sudah mulai gitu. Artinya Ya, 2 hari kemarin itu kan karena memang gedene banyu Mas Yogi. intensitas bener. Iya, saking gedene masih resapannya cukup ya memang ya dengan adanya perkembangan yang seperti ini ya nggak cukup memang gitu. Ditambah di bawah itu kan ada tubrukan air dari laut itu. Ya, benar. Kawasan itu memang seringkali kan hilir itu jadi masalah karena memang dekat dengan laut juga, barengan juga. Iya, walaupun dinormalisasi dikeruh, tapi gak dienggok-enggok no banyu iku yo tempuk pancet gitu loh. Kudune ono sudetan-sudetan atau ngomong Kaliwelang ya, dari hulu sana sudah ada dienggok-enggok ngono lho, diembung-embung gitu. Lah emang selama ini gimana ya selama ini? Melihat sekarang lah, Pak. Kan masih los. Masih los ya. Tambah los, tambah akeh perumahan, tambah akeh ini bangunan-bangunan. Yo tambah bauan terus los wis gak rewel blas banyune. Rewel blas. Tapi alih fungsi ini menarik juga. Alih fungsi ini menarik juga karena memang sejauh ini ya mungkin kita masih secuil-secuil ya mengambil data kaitannya dengan kondisi yang di atas gitu. Artinya paling tidak kalau zaman dulu ngomong kearifan lokal, ngomong sing kaitannya oleh wangsit pertama lek ono kiriman sak sewu rong sewu itu adalah orang yang di pegunungan begitu. Karena dia tahu kondisi yang real hari ini gitu. Iya. Nah, kondisi real hari ini paling tidak wis sabar ae wong hilir. Iki wis gak ngarah ono sak sewur, gak ono setengah sak cuwili sewur. Paling tidak ini kan sudah harus disampaikan oleh orang yang di atas. Dan ini juga harus terbuka. Maksudnya anjane ngene, kudu siap-siap. Nah, paling tidak ini kan juga jadi langkah. Nah, sampean paling tidak ngerti kan? ya gini loh. Ya. Ini kan orang matuk, orang gaduke gitu loh yang bikin nggak ndang-ndang koyo yopo ngono Mas. Kayak ya apa? Sampai angel Nggak matuk gak gaduke. Iya, karena gini, di Indonesia itu kan banyak kewenangan. Contoh ya ngomong kali, banyune iku sing kuwasa dhewe, lambene kali dhewe, daratane dhewe. Engko rada munggah titik meneh dhewe maneh gitu loh. Nah, matuk gaduke iki kudu ndang ono gitu loh. Nah, kok jarine kate, oh iki masalahe teko jero kaline duduk wilayahe jarine. Iya. Kemarin oh iki teko bibire duduk wilayahe jare. Oh iki teko darate duduk wilayahe ngono tok wis mulai piye. Mangkane untuk matuk gatuk gitu Mas Yogi. Nah, sampean juga giat kan dalam proses tanam menanam. Nah, saya mungkin di kacamata saya sedikit saya kritisi lah katanya dengan kita. Mungkin tanam menanam oke, masih di batas beberapa teman-teman mungkin hanya seremoni kan karena tidak juga merawatnya secara utuh. Paling ngirimi bibit tok, ditele mungkin karena dianggap
wis masih batang dincepno tok urip, tapi kadang-kadang itu juga tidak dalam proses pengawalan. Nah, sejauh ini selama kurun waktu yang sangat panjang ini, apakah itu sudah wayahe dipanen gede-gede apa saiki iki sik durung kudu nandur terus? Kalau menanamnya terus-menerus, Mas Yudi. Ya, menanam terus-menerus. Kita selama ini kalau program itu minimal 1 tahun baru kita lepas. Jadi 1 tahun itu menjadikan sebuah perawatan diharapkan sudah kuat. Tinggal melihat titik kawasan mana yang ditanam gitu loh, walaupun dirawat. Kalau kawasan hutan liar ya, kawasan alam bebas, itu keberhasilannya kan 30%-an. Iya, benar. Nggak ada yang lihat soalnya. Karena unsur bukan masalah itu. Unsurnya banyak. Dari curah hujan, terus dari manusianya, tangan jahilnya begitu. Walaupun dirawat itu ya kewalahan gitu loh. Untuk kawasan alam bebas seperti itu. Kalau tanah hak milik ya, hutan rakyat, itu 90% berhasil. Maka kita kolaborasi di mana dalam kawasan dan di luar kawasan gitu, Mas. Faktanya sampai hari ini gimana? Faktanya sampai hari ini sudah cukup enggak untuk melakukan? Tadi sampean ngomong kita kurang untuk resapan dan sebagainya karena memang kalau kondisi saat ini tidak boleh berhenti sampai kapanpun begitu. Karena kan berlomba-lomba, Mas Yogi. Berlomba-lomba antara sing buka karo sing nutup kan ngono. Ya, benar. Nah, gitu loh. Antara sing manfaatno ambek sing ngekei manfaat itu berlomba-lomba gitu. Bahkan nggak seimbang. Nggak seimbang. Antara yang menerima manfaat dan memberi manfaatnya dan yang memanfaatkan itu belum berimbang. Belum berimbang. Apalagi ya. Sing titik sing ngekei manfaat, sing manfaatno akeh, terus sing rusak ya akeh gitu loh. Luar biasa itu. Butuh konsistensi dan istiqomah. Walaupun titik-titik tapi terus secara kontinu nggak berhenti gitu loh, terus menerus. Baik, terima kasih Mas Uki. Mungkin itu juga jadi masukan untuk kita juga perhatian, tidak hanya ngomong penanganan ketika banjir wis ana isor baru semuanya bergerak tapi ndukur gak tahu dipikirkan dalam artian. Nggak bisa kan seperti juga, itu. Kita artinya ngenteni lek wayahe ngene iki terus kejadian terus semuanya ada di sana gitu. Tapi ini tidak pernah diperhatikan terutama kawasan-kawasan yang seharusnya memang nggarai banjir gitu bahasanya kalimat. Ada perlu keterpaduan yang saya katakan tadi loh. Matukno, ngatukno tadi loh, perlu sebuah keterpaduan. Sopo sih sing kudune iki ngono lho. Kudune sik gorong ketemu ya berarti. Loh, kalau ngomong Kabupaten Pasuruan kan Pak Bupati dan seluruh jajaran OPD-nya. Tapi di dalam Kabupaten Pasuruan itu ada yang provinsi, ada yang nasional gitu loh. Dan ada sebuah inilah ngatukno matukno iki cek iso real lapangan piye sih gitu. Ya. Karena PR berarti itu. Karena double rekening ya gak iso gitu. Double perencanaan ya gak iso kan gitu. Iya. Siap, terima kasih. Akhirnya ya 4 pilar ini harus saling peduli lah, 4 pilar ini. Akademis, masyarakat, swasta dan pemerintah. Oke. Siap, terima kasih atas berbagi ilmunya pagi ini. Dan aman selalu. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Ya, itu tadi mungkin sharing kita di pagi hari ini, Bola Warmo, terutama kaitannya dengan kejadian yang terjadi di beberapa kawasan di Kabupaten Pasuruan, terutama menjelang musim hujan, wis mulai roto udane dan mulai banjir itu. Saya tadi menanya ini karena Mas Uki ini juga ada di daerah hulu ya, yang juga getol kaitannya dengan penghijauan, bahkan peraih Kalpataru ini ngomongnya gitu. Tapi sih iki golek matuk gathuk iku rupane gak gathuk-gathuk sampai hari ini. Nah, ini juga fakta dan fenomena gitu. Nah, itu terima kasih atas berbagi informasinya juga bagi Anda juga yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kayaknya sih
kita tidak terlalu panjang. Oh ya, soal debat kemarin ya, soal debat. Bagaimana kalau soal debat itu? Kayaknya perlu dibahas di lain waktu. Saya pikir termasuk juga bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan calon katanya dengan penanganan banjir. Masih di sebatas debatable sih, bagaimana mengatasinya. Tapi terutama ini yang di kawasan hilir kota Pasuruan yang biasa langganan ini kudu ya opo gitu. Sementara yang ngirimkan air kan juga dari hulu gitu. Ini kan juga fakta. Atau saat ini wah semua di kono gak banjir berarti dienggono dan sebagainya. Nah, ini juga jadi hal yang repot juga sehingga muncul istilah akrab dengan bencana itu kan juga bagian dari solusi strategi. Nah ini saya juga dapat kiriman di kawasan Gempol di bawahnya viaduk. Waduh, deras sekali yang di viaduk ya sampai tidak bisa bergerak ini, bahkan kemacetan juga masih cukup panjang. Bagi Anda yang mungkin akan bergerak dari wilayah Gempol ke Pasuruan, sebaiknya tidak melalui wilayah ini ya, di viaduk ya. Viaduk Gempol ini kemacetan cukup panjang, tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan juga, yang dialihkan, tapi wis kadung kejebak jadi tidak bisa bergerak. Mungkin beberapa kawasan di sini, wah ini cukup parah sekali ini. Selamat pagi bagi Anda, terima kasih atas informasi dan perhatiannya. Sukses selalu buat Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan John Teman esok hari. Kita muter lagu ini.